Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video cara menghitung tetesan infus. Inilah dia videonya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menghitung jumlah tetesan dalam pemberian cairan infus per menit. Oke, kita mulai. Jadi hal pertama yang perlu kita ketahui sebelum kita menghitung tetesan per menit, yang pertama itu adalah tentu saja adalah rumus. Rumus untuk menghitung tetesan per menit sebenarnya sangat sederhana, yaitu kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi dengan lama pemberian dalam detik. Jadi kebutuhan cairan dimaksud adalah kebutuhan cairan dari pasien sendiri, kemudian faktor tetesan adalah berapa faktor tetes dari infus yang digunakan, dan berapa lama pemberian atau kita ingin menghabiskan cairan tersebut dalam waktu berapa lama atau berapa jam. Untuk faktor tetes sendiri, ini ada dua, yaitu makro dan mikro. Untuk makro sendiri, faktor tetesnya itu 15 dan 20, sedangkan untuk mikro itu faktor tetesnya adalah 60. Faktor tetes untuk makro ini digunakan untuk orang dewasa, sedangkan untuk mikro digunakan untuk bayi. Jadi faktor tetes ini bisa kita lihat di bungkusan dari infuset tersebut. Di sana tertulis 15 atau 20 drips atau 60 drips. Jadi kalau kita bingung ini sebenarnya faktor tetesnya berapa, jadi kita melihat berapa dari infuset tersebut, tertulisnya berapa di sana, 15, 20 atau 60. Kalau dalam soal uji kompetensi biasanya akan disebutkan menggunakan faktor tetes 15, menggunakan faktor tetes 20, atau menggunakan faktor tetes 60. Kalaupun misalnya dalam soal uji kompetensi atau soal-soal kasus tidak dicantumkan angka berapa faktor tetes tersebut, hanya mengatakan makro, karena di sini makro ada 2, maka kita langsung menggunakan faktor tetes 20. Ya, jadi pertama kita perlu ketahui itu sebagai informasi awal. Nah, sekarang kita mulai latihan soal atau jumlah atau contoh kasus. Jadi seorang pasien membutuhkan cairan sebanyak 2000 cc yang dihabiskan dalam waktu 8 jam dengan faktor tetesan 20 tetes. Nah, ketika sudah punya data seperti ini, kita bisa langsung masukkannya ke dalam rumus. 2000 dikali faktor tetes yaitu 20 dibagi 8 jam dikali 60 detik. Kemudian 2000 dikali 20 sama dengan 40.000 dibagi 480. Nah, setelah itu kita bisa menjumlahkan 40.000 dibagi 480 sama dengan 83,3, atau kita bulatkan saja menjadi 83 tetes. Kasus kedua, contoh kasus kedua, seorang pasien membutuhkan cairan sebanyak 1000 cc dengan waktu pemberian selama 8 jam dengan faktor tetesan 15 tetes. Kemudian masukkan dalam rumus 1000 dikali dengan faktor tetesan 15 dibagi dengan 8 kali 60. 1000 dikali 15.000 1000 kali 15 sama dengan 15.000, kemudian 8 kali 60 sebanyak 480. 15.000 dibagi 480 sama dengan 31,25, atau kita bulatkan menjadi 31 tetes per menit. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan mikro? Anggaplah jumlah cairan dibutuhkan adalah 1000 cc, kemudian membutuhkan waktu 8 jam juga. Namun cuma mengatakan faktor tetesannya adalah menggunakan infuset mikro. Kita langsung masukkan ke dalam rumus 1000 dikali faktor tetesan mikro berarti dikali 60 dibagi
8 kali 60. 1000 kali 60 sama dengan 60.000 dibagi 480 itu sama dengan 60.000 dibagi 480, 125 tetes per menit. Ya, saya bilang ini sangat mudah untuk dilakukan. Yang penting kita mau belajar dan mencoba. Dan yang paling penting seperti yang saya bilang dari awal adalah kita perlu mengetahui rumus dengan baik. Karena apabila kita salah dari rumus, maka tentu saja hasilnya juga akan berbeda. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan rumus, dan jangan sampai kita juga salah melihat data dari kasus tersebut. Nah, untuk melihat apakah teman-teman sudah paham terkait dengan bagaimana cara menghitung tetesan per menit, mari kita coba contoh kasus. Jadi seorang pasien laki-laki berumur 25 tahun membutuhkan cairan sebanyak 2500 cc yang harus dihabiskan dalam waktu 12 jam dengan menggunakan infus set yang faktor tetesannya itu adalah 20. Berapakah tetes per menit yang diberikan? Silahkan jawab di kolom komentar. Dengan menggunakan rumus yang ada. Terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Itulah tadi video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.